Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Wahyuni dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya adalah guru bahasa Sunda di SMA Negeri 24 Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang penanganan masalah dalam pembelajaran Biantara di kelas 11. Dalam materi Biantara ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh peserta didik, terutama dalam hal keterampilan, yaitu siswa dituntut untuk dapat menyusun naskahnya dulu. Kemudian yang terakhir, para siswa harus bisa mengekspresikan atau mempraktikkan Biantara tersebut di depan kelas sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Sunda yang baik dan benar. Nah, dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peserta didik alami. Yang pertama, ketika menyusun naskah Biantaranya sendiri, peserta didik merasa kesulitan dalam hal menyusun kata-kata dengan menggunakan bahasa Sunda yang baik. Apalagi dalam bagian pembukaan, biasanya kalau bahasa Sunda itu banyak kata-kata yang murwakanti atau yang berirama gitu ya. Nah, di sini para siswa dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam menyusun kalimat, sehingga ketika nanti terjun ke masyarakat, apabila mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato atau Biantara, mereka sudah punya bekal dari sekarang. Nah, ketika dituntut untuk bisa mengekspresikan atau mempraktikkan Biantara tersebut di depan kelas, ada beberapa siswa yang mengalami hambatan atau merasa kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas. Mungkin yang pertama alasannya karena takut salah dalam menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Kemudian yang kedua karena kurangnya rasa percaya diri ketika harus berbicara di depan teman-temannya sendiri. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, yang pertama saya memberikan motivasi dengan cara berbagi pengalaman ketika saya berada di bangku SMA seperti mereka. Saya pun mengalami hal yang sama. Tetapi dengan tekad yang kuat dan dukungan dari teman-teman sekelas terutama ya. Jadi ketika teman-teman yang sedang praktik Biantara berada di depan kelas itu ada yang salah, nah teman-teman yang lainnya itu tidak menertawakan, atau kalau misal keceplosan tertawa atau gimana gitu ya, jadi hal yang lucu, tapi tertawanya itu bukan mengejek, tapi justru sambil memberikan semangat kepada temannya kalau mereka itu pasti bisa memberikan yang terbaik ketika praktik Biantara. Jadi di sini yang jadi catatan, teman-teman di kelasnya itu harus bersatu komitmen. Kalau misalkan ada teman-temannya yang sedang tampil di kelas itu harus saling mendukung supaya satu sama lain itu saling menguatkan. Kalau misalkan ada yang salah, bukannya saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan supaya dapat tampil maksimal, meskipun dalam hal penyampaian katanya masih ada bahasa Sunda yang tidak sesuai. Tapi hal ini nanti lambat laun juga para siswa dapat melewatinya dengan baik. Kemudian yang kedua, trik yang saya lalui atau trik yang saya berikan kepada para siswa supaya dapat lebih percaya diri tampil di depan kelas adalah dengan memberikan reward nilai. Jadi seperti ini, ketika ada siswa yang mau tampil nih hari itu, tampil duluan, saya berikan nilai yang paling tinggi. Nah, dan ternyata cara ini sangat efektif. Dengan cara memberikan reward nilai yang maksimal, ternyata antusias siswa lebih tinggi untuk tampil di depan, meskipun pas awalnya rata-rata tidak mau gitu ya tampil duluan di depan untuk praktik Biantara. Tapi dengan cara memberikan reward nilai yang tinggi, siapa yang mau tampil hari itu duluan, nah ternyata cara ini lebih efektif. Nah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan dapat menjadi gambaran untuk Bapak dan Ibu yang lainnya. Dan juga hal lain yang saya lakukan adalah dalam penyusunan Biantara ini kan
lumayan ya, step by step, dari dilihat dari strukturnya itu disusun dari bagian pembuka, kemudian isi, dan juga penutup. Nah, ketika yang dipraktekkan di kelas itu, saya hanya mengambil sebagiannya saja. Jadi yang pertama saya praktikkan di depan kelas oleh anak-anak adalah bagian pembukanya. Jadi peserta didik hanya dapat mempraktikkan bagian mukodimahnya saja. Jadi bagian salam, kemudian bagian mukodimah yaitu memuji syukur terhadap Allah, sholawat terhadap Nabi dan juga para sahabatnya. Hanya bagian itu saja. Jadi step by step sehingga siswa juga ketika menghafal naskahnya tidak terlalu lama. Tapi di sini yang dituntut adalah keberanian dan kreativitas siswa dalam menyusun kalimat, kemudian berani tampil di depan. Itu menjadi sebuah modal utama untuk praktik biantara secara total. Nah, untuk mengantisipasi waktu yang lama, kalau misalkan praktiknya hanya bagian mukadimahnya saja itu kan hanya sebentar. Nah, adapun untuk praktik secara keseluruhannya, siswa-siswa saya memberikan tugas untuk membuat sebuah video biantara yang secara utuh. Jadi mereka bisa lebih leluasa menyampaikan biantaranya tanpa dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Tapi bukan berarti hasil karya atau hasil praktik mereka ketika biantara itu tidak ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Tapi saya menuntut hasil praktik mereka itu nanti di kelas akan ditonton oleh teman-teman yang lainnya juga, dan juga akan mendapatkan apresiasi dan juga kritik atau komentar dari teman-temannya, dan mudah-mudahan komentar dari teman-temannya tidak akan membuat siswa yang lainnya menjadi down, tapi justru menjadi penyemangat supaya bisa tampil lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.